Dikasih kecupan sama Anies. Ramai banget ya. Oke Pak Anies silakan. Bisa. Ini ramai sekali ya, sudah ya. Oke, bisa kembali duduk lagi ya. Ayo kita kesini mau mendesak Pak Anies nih. Oke, tenang semuanya, tenang. Tenang. Boleh duduk dulu. Ayo, coba kayak tadi loh. Oke. Oke. Gimana nih Pak Anies? Tadi sempat dari Cilacap ya Pak? Tiba-tiba udah di Purwokerto aja. Dari Cilacap terus sekarang langsung ke Purwokerto. Pak dari tadi nih ya udah rame banget. Katanya udah pengen langsung ketemu sama Pak Anies. Pengen menyampaikan keresahan-keresahan katanya Pak. Tapi sebelumnya mungkin kita nanyain kabarnya Pak Anies dulu kali ya. Ini Pak Anies kan udah bisa bahasa Jawa ya. Iya kan Pak? Jadi kepriwe kabarnya Pak? Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah waras. Waras ya. Waras tentrem. Ini banyak nih Pak. Kita madepnya sana apa sini? Madepnya sana Pak. Madepnya sini. Nah. Tapi tenang. Yang di sebelah sana tenang aja, nanti juga bakal ke situ ya. Ya. Kita muter-muter aja. Nanti muter ya. Alhamdulillah. Inyong seneng banget. Bisa sampai Purwokerto lagi ya. Nyong seneng banget Jerene. Aduh, buket banget bahasane, Mak. Udah bisa banget ini bahasa ngapak. Saking seringnya belajar atau gimana? Kalau di Jogja dipanggil gini, kalau di Jogja dipanggil Pak Anies. Kalau di Banyumas Pak Anies. Ya, iya sih Pak benar Anies Pak. ya, Pak Anies ya. Paknya, Dulu saya gini, Pak Anies. Saya KKN di Banyumas Haji Barang. Oh, mana Haji Barang nih, Haji Barang. Iya. Terus pagi-pagi nih KKN. Yang tempat saya tuh Bu Lurahnya tanya, Mas Anies udah sarap belum? Saya perasaan belum pernah bermasalah saraf saya gitu kan. Rupanya udah sarapan belum ya. Alhamdulillah senang sekali bisa kembali ke Purwokerto dan suasananya luar biasa malam hari ini. Iya, luar biasa. Padahal ini dadakan ya. Ya. Iya Pak. Betul nggak? Iya dadakan banget Pak. Tapi di Purwokerto nggak ada masalah izin ya. Aman. Nggak ada ya. Aman. Insya Allah. Aman Pak. Ya, insya Allah kalau aman amin ya. Amin. Waduh. Aman Pak, bahkan Pak Anies ngabarin 1 jam sebelumnya bisa di Purwokerto. Langsung aja meluncur. Langsung disambut sama warga Purwokerto. Ini aja kan baru pamflet keluar kemarin kan Pak. Terus ini yang datang segini banyak. Dan gak dari Purwokerto doang Pak, ternyata banyak banget. Tadi ada dari Brebes ya. Dari Banjarnegara Pak, jauh-jauh ke sini. Ini Pemalang. Jogja. Tadi saya ketemu di depan dari Jakarta, khusus datang ke Purwokerto. Keren banget, keren. Iya. Jadi kalau ditanya siapa yang sakset? Sat. Tas. Oke, nah Tas nih. cak ya. Iya Pak Anies, tadi juga sebelum Pak Anies udah berada di panggung nih, teman-teman juga banyak banget Pak yang menyampaikan keresahannya.
Tadi katanya sempat bahas terkait tembakau, terus permasalahan supir, macam-macam banget Pak. Dan Pak Anies harus siap-siap ya Pak. Karena benar-benar katanya nih teman-teman mau mendesak sampai Pak Anies terdesak, pokoknya sampai terpojokan. Oh, bakal didesak terus. Iya, masuknya aja desak-desakan. Ya kan? Baru masuk terdesak. Siap. Waduh, siap ya Pak? Siap. Bismillah. Bismillah. Oke. Oke, Pak Anies. Oke, ini mungkin ya. Setelah itu kita bakal masuk ke segmen 1 Pak. Karena tentunya kan di sini kan bakal menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sama Pak Anies ya. Maka dari itu karena teman-teman juga pastinya udah gak sabar kan sedulur? Tapi gini, sebelum mulai saya boleh nggak nyapa yang nemenin saya datang ke sini? Boleh dong. Bukan nyapa, ngenalkan. Iya boleh. Ya, yang bareng-bareng saya tadi ke sini. Tadi semobil sama saya, Pak Sugeng Suparwoto, Ketua Komisi 7 DPR RI. Oh. Kemudian Ketua DPW Nasdem Jawa Tengah, Ibu Lestari, Bu Rerini Lestari. Ini putri asli Purwokerto. Kemudian Bu Siti Mukaromah, anggota DPR. Oke. Siap. Dan juga ini namanya Pak Amin Subekti, beliau ketika saya bertugas di Jakarta, beliau ini juga putra asli Purwokerto, sampai SMA masih di sini. Terus beliau ketua TGUPP ketika saya tugas di Jakarta. Oke. Nah, beliau ini Berarti yang udah pernah ketemu tim ya, think Pak? tank kita. Oke. Oke, udah disapa semua nih, Pak Anies emang ramah banget ya. Dari Oh, tadi sama dada-dada saya disapa. tadi di sana ditemani sama Kak Vicky. Mana Vicky? Oke, mana nih itu Kak dia Vicky nih? Vicky Su. Halo, Vicky Su. Oke. Yuk, boleh mulai. Oke udah ya Pak, udah disapa semua. Kita langsung masuk aja ya teman-teman ke segmen 1. Gimana Nis? Ini jawabnya berapa lama? Untuk waktu menjawabnya 2 menit ya Pak, untuk tiap pertanyaannya. Jadi nanti saya bakal memaparkan beberapa pertanyaan untuk Pak Anies. Oke. 2 menit ya? Ya 2 menit. Nggak boleh diteruskan sambil ngopi? Waduh. Kalau itu harus tinggal di Purwokerto dulu Pak. Nggak boleh ya? Nggak bisa. Ini kita mendesak bukan mau nongi squee bareng Pak. Oke. Langsung ya ke pertanyaan pertama nih Pak. Bapak kan tadi habis dari Cilacap ya Pak. Terus malam ini udah di Purwokerto dan kayaknya kayak seneng banget nang Banyumas loh. Tadi juga sebelumnya katanya udah pernah ke Purwokerto. Ngasih sinau bahasa ngapak. Soalnya jadi orang ngapak orang ke? Benar. Jadi gini Pak, langsung ke konkretnya aja ya. Kalau Bapak jadi presiden Pak, kalau jadi presiden. Bapak mau ngapain buat Banyumas? Silakan Pak, dijawab. Apa yang dilakukan untuk Purwokerto? Gini, Purwokerto ini agak unik. Karena Banyumas kabupatennya, tapi kabupatennya punya rasa kota. Betul enggak? Nah, besar. Nah, kota modern, salah satu ciri kota modern adalah memiliki transportasi umum. Ketika transportasi umum itu maju, berkembang, maka dia menggambarkan dia sebagai kota modern. Kenapa? Karena aktivitas di dalam kota, mobilitasnya menggunakan kendaraan umum, mengurangi kemacetan, mengurangi emisi, dan meningkatkan produktivitas selama melakukan mobilitas. Itulah sebabnya salah satu yang ingin kita majukan, kita tingkatkan ada 40 kota seluruh Indonesia, salah satunya adalah Purwokerto. Ya. Dan itu artinya transportasi umum di sini di-upgrade, kemudian infrastruktur dasar diperbaiki. Infrastruktur dasar apa? Air bersih, pengolahan limbah, kemudian gas,
infrastruktur dasar ini yang harus kita lakukan. Termasuk juga kita ingin memastikan bahwa jalan-jalan nasional yang melewati Purwokerto itu kualitasnya baik. Jangan hanya jalan tol yang baik, tapi juga jalan hot mix-nya berjalan baik. Kemudian yang tidak kalah penting untuk maju UMKM harus didorong. Kemudahan untuk akses pada permodalan itu harus dilakukan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan kita yang menyangkut permodalan itu cenderung untuk memfasilitasi usaha menengah dan besar. Sementara usaha kecil cenderung aturan-aturannya merumitkan. Itu yang akan kita ubah supaya UMKM bisa mendapatkan akses pendanaan, supaya mereka bisa berkembang secepat perusahaan-perusahaan besar yang ada di Republik ini. Nah kemudian jangan lupa juga budaya. Di sini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Karena itu kalau kita bicara pembangunan, bicara manusianya bukan hanya infrastruktur keras tapi juga infrastruktur lunak. Jadi kami ingin di sini kita dorong perkembangan kebudayaan supaya banyak potensi budaya, sastra dan lain-lain yang ada di sekitar Banyumas ini bisa tumbuh dan berkembang. Begitu ya? Tapi saya pengen ngundang Pak Amin yang asli Banyumas ini. Asli Purwokerto, Pak Amin boleh nggak nambahin? Apalagi kira-kira buat Banyumas, buat Purwokerto? Boleh Pak Amin? Silakan Pak Amin. Kasih aja ini mikrofonnya. Bisa langsung maju ke depan aja Pak, silakan. Oke dari situ aja boleh juga Pak, silakan. Ya saya itu, nama saya Amin Subekti, jadi yang asli Amin itu saya. Jadi nanti start dari tanggal 14 Februari Pak Anies bayar royalti ke saya. Begitu masuk putaran kedua bayar royalti ke saya. Tapi saya ini lahir kecil dari sini, dari Banyumas. Dan Banyumas itu saya bangga sekali sampai sekarang saya bangga menjadi orang Banyumas. Tiap bulan juga bangga jadi orang Banyumas. Dan saya kira semua kita di sini juga bangga jadi orang Banyumas ya. Kalau mau didetailkan tadi yang disampaikan oleh Pak Anies ya. Transportasi publik misalnya ya. Saya tuh sekarang kalau pulang ke sini ada satu yang disayangkan, mulai macet ya Purwokerto ya. Waduh, padahal dulu kita punya angkutan yang bagus, Koprades setiap saat wirawiri nggih. Sikim pun jarang banget, Mbok. Kolkota tesi wonten mboten. Tesi tapi jarang nggih. Padahal kula niki gemien saking Sokarajang nggih saben dinten numpak Kolkota tekan SMA Setunggal Purwokerto. Wis mengantarkan maring Purwokerto, sekolah SMA lulus, sekolah maring STAN, bar gue sekolah maring Universitas Melbourne, bar gue nerus naneng UI, gue mergane Kolkota. Jadi kita kepengin Kolkota tapi sing murah, sering terintegrasi kaya dene transportasi Jakarta. Lah niku nggih. Nah, terus sing kelorone tumrap kula niki sing saking Jakarta angger sekang Brebes arep maring ngene biasane macet nggih. Jalan nasional ora dipikir macet terus nang Bumi Ayu. Tekan itu ya. Kepenginnya sih usulannya niki nggih Pak Anies nggih. Pokoknya jalan nasional sing Pejagan tekan Purwokerto kudu alus ora macet maning. Setuju? Lah niku mawon nggih. Oke itu dari Ya. Pak Amin. Pak Amin, kita aminkan Pak Amin. Oke, siap, selesai. Selesai ya. Oke selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua nih Pak Anies. Saya barusan baca berita juga ya, Pak Anies kan tadi habis dari ketemu Sultan Jogja nih. Ceritain dikit lah ya Pak, tadi ngobrolin apa aja. Kepo. Nah saya dengar juga Bapak besarnya di Jogja ya Pak. Makanya tadi bahasa ngapak aja bisa ya. Sedikit-sedikit lah ya. Nah Pak, kan budaya ini kan beragam ya. Ada Matraman, terus ada Banyumasan, ada Jawa Timuran, pokoknya macem-macem lah. Nah sebagai orang Jawa nih Pak, jadi penasaran gimana cara Bapak buat melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya di Banyumas ini sendiri Pak. Silakan. Jadi pertama, kebudayaan itu jangan hanya dilestarikan, tapi kebudayaan harus dikembangkan. Ketika dia dilestarikan, maka dia adalah semata-mata warisan masa lalu yang dirawat masa lalunya. Tapi kalau dikembangkan, dia menjadi budaya yang selalu relevan dengan zaman-zaman ke depan. Oke? Karena itu pengembangan budaya. Nah, tadi saya sowan dengan Ngarso Dalem dan berdiskusi panjang termasuk juga soal kebudayaan.
dan kita memiliki keragaman budaya yang dahsyat. Karena itu kami melihat salah satunya adalah dengan negara memberikan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan kebudayaan. Yang mengembangkan kebudayaan siapa? Bukan negara. Negara tidak bisa melakukan sendiri. Yang melakukan pengembangan adalah pelaku-pelaku kebudayaan. Tapi negara harus mengalokasikan anggaran yang cukup. Dan ketika bicara kebudayaan, pendidikan, kesehatan, jangan dipandang alokasi anggaran itu sebagai ongkos, tapi pandang itu sebagai investasi yang nantinya akan memberikan return kepada kita dalam bentuk perkembangan kebudayaan. Hari ini kita punya contoh seperti K-pop di Korea, betul ya? Itu terjadi karena 80-an dan 90-an pemerintah melakukan investasi besar-besaran. Bukan swasta, pemerintah. Lalu kemudian dampaknya dirasakan 2-3 dekade kemudian. Indonesia memiliki kekayaan luar biasa, budaya Jawa luar biasa kaya. Bila kita melakukan investasi itu, saya yakin kebudayaan akan berkembang. Generasi baru itu memiliki kreativitas yang tanpa batas. Bisa mengembangkan berbagai macam terobosan. Ketika ada dukungan dari negara, maka saya percaya itu perkembangannya makin cepat. Dan tidak kalah penting. Nanti ketika kami bertugas, semua kegiatan kenegaraan ke internasional akan membawa delegasi kebudayaan untuk mengantarkan kebudayaan Indonesia ke berbagai tempat seluruh dunia. Dan kita ingin membangun pusat-pusat kebudayaan Indonesia di berbagai tempat di seluruh wilayah dunia. Lalu yang tidak kalah penting, terutama di sini di Jawa, ada kekurangan museum-museum kebudayaan Jawa. Kita ingin melakukan itu. Makanya tadi saya katakan di Banyumas harus ada, di kawasan Jogja ada, di kawasan Solo ada, di kawasan utara juga ada. Sehingga kita punya tempat-tempat yang menjadi rujukan untuk kebudayaan. Itu jawabnya. Makasih. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke teman-teman, jadi sedulur KB udah dengerin ya, ngebahas seputar permasalahan di lokal Banyumas, Purwokerto.